Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan mesin kompresor, yang mana di hadapan saya ada dua mesin kompresor. Ini mengalami kerusakan yang sama. Namun di sini untuk mesin kompresornya memiliki kapasitas yang berbeda. Baik, di sini saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk mesin kompresor yang pertama. Di sini bisa kita lihat dari kode pada mesin kompresornya. Di sini menggunakan mesin kompresor MSP 488A L1R yang kategorinya adalah 1/4 PK. Untuk mesin kompresor ini menggunakan refrigerant R600A. Oke, ini adalah mesin kompresor kulkas inverter. Lalu di sebelahnya, di sini juga ini adalah mesin kompresor kulkas inverter. Namun untuk kode kompresornya di sini bisa kita lihat, yaitu MSP 4A1A L1R yang kategorinya adalah 1/3 PK. Oke, jadi untuk mesin kompresornya di sini lebih besar ya, kapasitasnya sebesar 1/3 PK. Dan sebelahnya yaitu 1/4 PK. Untuk kerusakan mesin kompresor kulkas inverter ini, kerusakannya yaitu tidak mau start. Untuk membuktikan, di sini saya gunakan modul inverter untuk mengaktifkan mesin kompresor ini. Di sini saya pasangkan soket UVW-nya ini pada mesin kompresor. Lalu saya akan lakukan pengetesan bagaimana kerusakannya. Di sini saya berikan sumber, kita tunggu dalam beberapa detik apakah mesin kompresor bisa aktif. Oke, di sini tidak ada tanda-tanda kehidupan pada mesin kompresor. Jadi seperti ada sesuatu hal di dalam mesin kompresor ini sehingga tidak bisa berputar. Lalu saya akan lakukan pengetesan pada mesin kompresor yang kedua. Oke, di sini saya akan lakukan pengetesan untuk mesin kompresor yang kedua ini, apakah bisa start juga atau tidak. Saya pasangkan soket UVW-nya ini. Lalu saya akan tes, saya berikan sumber. Kita tunggu dalam beberapa detik apakah mesin kompresor bisa start. Oke, ternyata tidak bisa juga ya. Jadi kerusakannya sama persis, tidak bisa start untuk mesin kompresor ini. Oke, saya matikan dan kita akan langsung saja melakukan proses perbaikan mesin kompresor inverter ini dengan cara kita menggerinda terlebih dahulu ya. Jadi kita langsung saja lakukan perbaikan dua sekaligus mesin kompresor ini. Nah, jadi kita sekali membelah kompresor ini langsung kedua-duanya dan kita perbaiki kedua-duanya. Namun sebelumnya kita harus kuras dulu oli yang masih ada pada mesin kompresor. Di sini saya lakukan pengurasan oli pada mesin kompresornya. Berapa takaran olinya ini? Untuk melihat apakah takaran olinya ini cukup, dan ternyata memang benar takaran olinya cukup sedikit. Ini yang menyebabkan mesin kompresor bisa rusak. Jadi seperti kekurangan oli. Lalu bagaimana dengan takaran oli pada mesin kompresor yang kedua? Di sini saya akan lakukan pengetapan. Oke, di sini saya kuras oli yang ada pada mesin kompresor ini. Dan di sini ternyata untuk takaran olinya pun sama ya, sangat sedikit. Jadi hanya kurang lebih sekitar
50 cc pada dua mesin kompresor ini, yang seharusnya satu mesin kompresor minimal itu 50 cc. Jadi hanya 25 cc pada masing-masing mesin kompresor. Untuk 25 cc nya itu hilang entah kemana. Jadi mesin kompresor ini menjadi cekat, lengket. Oke, langsung saja. Di sini saya akan lakukan proses pembelahan pada mesin kompresor ini. Untuk melakukan proses pembelahan, kita perlukan mesin gerinda. Lakukan proses penggerindaan ini di bawah las-lasan pabrik untuk mendapatkan hasil yang mana nantinya pada saat selesai kita lakukan pembelahan, itu kotoran serpihan gerinda tidak masuk mengotori di bagian dalamnya. Oke, di sini saya lakukan proses penggerindaan sekeliling, dan setelah itu, setelah selesai kita tinggal ketok lalu disungkit saja perlahan-lahan, maka akan terbuka ya bagian kop penutupnya ini. Nah, seperti ini. Dalamnya masih nampak bersih, tidak ada serpihan kotoran pada gerinda yang masuk ke mesin kompresor. Selanjutnya di sini kita pastikan dulu apa kerusakannya, apakah memang benar lengket, cekat. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian stang piston. Kita coba putar bandulnya ini, apakah terasa berat? Oke, di sini tidak begitu berat, namun agak seret ya. Nah, untuk jenis mesin kompresor inverter tidak boleh terasa berat sedikit pun, karena itu akan menghambat proses pada waktu startnya. Nah, ini. Jadi pada saat kita gerakan ini ada seperti yang menyangkut. Oke, jadi sudah kita ketahui bahwa kerusakannya seperti ini. Tidak begitu lancar proses pergerakan crankshaftnya ini, sehingga rotornya ini kadang bisa terasa berat saat start awal. Untuk proses perbaikan crankshaft yang mengalami kemacetan seperti ini, caranya cukup mudah. Kita bisa berikan pelumas sedikit pada bagian crankshaftnya, lalu kita oleskan juga di bagian stang piston serta pistonnya ini sedikit pelumas, lalu sambil kita gerakkan perlahan-lahan. Lakukan proses perputaran ini secara terus-menerus sampai mendapatkan kelancaran untuk perputaran crankshaft pada stang pistonnya ini. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti tidak ada hambatan lagi. Oke, dirasa cukup. Bisa kita lakukan pengetesan kembali dengan menggunakan modul inverter. Kita bisa lakukan pengetesan. Nah, ini saya pasang soket UVW-nya pada mesin kompresor. Lalu di sini saya berikan pelindung pada bagian sampingnya ini untuk menghindari percikan oli. Oke, saya berikan sumber. Perhatikan, tunggu dalam beberapa detik apakah bisa start. Untuk proses startnya sedikit berbeda dengan kompresor konvensional untuk jenis kulkas kompresor inverter ini. Ya, di sini untuk pergerakan rotornya sudah berputar. Lihat. Oke, jadi sudah lancar untuk proses startnya. Nah, seperti ini. Ini sudah normal ini untuk proses startnya. Kita lakukan pengetesan dan lihat, mantap ini ya. Olinya pun menyembur ke atas, melumasi bagian-bagian vital seperti stang piston, dan crankshaft lainnya. Jadi bisa kita tes seperti ini. Oke, saya rasa untuk pengetesan sudah cukup, dan selanjutnya kita akan tes kembali untuk daya presnya.
Untuk melakukan pengetesan, kita bisa tutup saja kopnya ini. Kita akan melihat apakah memiliki daya press pada saat start. Oke, ini adalah penutup kop bagian atas. Jadi caranya seperti ini untuk perbaikan kompresor jenis inverter. Memang sedikit rentan ya, tidak start saja, rotornya tidak akan bisa berfungsi. Oke, saya lakukan pengetesan, saya berikan sumber terlebih dahulu. Bisa kita rasakan nanti daya pressnya ini. Oke, kita tunggu dulu dalam beberapa detik ya sampai mesin kompresor aktif. Bisa kita lihat mesin kompresor bergetar, itu menandakan bahwa mesin kompresor sudah start. Di sini kita akan biarkan dulu sampai perputaran penuh. Untuk mesin kompresornya di sini sudah bergetar, artinya mantap ya. Jadi kita diamkan dulu sampai perputaran penuh. Untuk jenis mesin kompresor inverter ini tidak langsung pada speed kecepatan tinggi ya, tapi pelan dulu. Jadi pada saat speed kecepatan tinggi kita bisa tes. Oke, ini adalah speed kecepatan tinggi, daya pressnya sungguh kuat sudah. Jadi sudah tidak ada masalah. Untuk mesin kompresor ini sudah selesai, mantap. Oke, kita matikan dulu. Dan untuk mesin kompresor yang pertama sudah selesai. Tinggal kita lanjut lagi pada mesin kompresor yang kedua. Yang mana untuk mesin kompresor yang kedua ini sudah saya lakukan penggerindaan. Tinggal kita lihat bagaimana kerusakan dari mesin kompresor yang kedua ini. Apakah sama ya? Oke, setelah saya lakukan pembelahan, selanjutnya tinggal kita buka kopnya ini. Oke, nampak jelas ya. Di sini nampak bersih. Setelah dilakukan penggerindaan, tidak ada serpihan serbuk gerinda yang masuk. Jadi kita dalam hal proses perbaikan terlihat nampak mudah. Oke, untuk rotornya di sini nampak ngejim keras sekali. Diputar manual tidak bisa. Mungkin dengan cara satu-satunya kita akan putar paksa untuk bandulnya ini. Nah, di sini saya berikan pelumas terlebih dahulu supaya lebih mudah nanti dalam hal proses pemutaran paksanya ini. Kita tuangkan di bagian piston, stang piston, dan crankshaftnya ini. Oke, setelah itu karena di sini sangat keras, di sini bisa kita dorong paksa menggunakan obeng atau sejenisnya. Lakukan secara perlahan-lahan, jangan terlalu dipaksa. Apabila terasa keras mungkin kita gunakan cara lain. Namun apabila ada pergerakan sedikit, itu berarti pertanda ada harapan ya untuk rotornya ini berputar. Di sini saya putar paksa menggunakan obeng dan nampak terlihat rotor berputar, menandakan perputaran paksa yang saya lakukan ini berjalan lancar. Oke, kita coba putar dengan cara manual begini, apakah bisa membuahkan hasil. Oke, lakukan secara hati-hati ya, jangan terburu-buru. Di sini diperlukan kesabaran dalam hal proses perbaikan untuk kerusakan seperti ngejim, macet seperti ini. Oke, di sini biarkan proses pergerakan bandul ini sampai lancar. Bisa kita tambahkan pelumas pada bagian bandulnya ini serta piston, stang piston, dan bagian crankshaftnya ini. Oke, saya lancarkan terlebih dahulu ya.
Lalu apabila sudah merasa cukup, di sini kita berikan penghalang lagi, lalu berikan oli secukupnya. Tinggal dilakukan pengetesan kembali bagaimana? Apakah bisa start dengan lancar? Saya berikan sumber, lalu kita tunggu dalam beberapa detik. Kita lihat. Oke, ya. Rotor berputar ya teman-teman. Di sini untuk proses pompanya juga sangat bagus. Nah, di sini apabila oli cukup, maka pelumasan pada bagian-bagian komponen vital pada mesin kompresor ini akan mendapatkan pelumas seperti ini. Lihat, percikan olinya ini berhamburan menyeluruh ya, merata. Nah, seperti ini. Mantap ya. Jadi di dalam mesin kompresor itu seperti ini, bisa kita lihat. Oke, saya rasa sudah cukup untuk proses perbaikan mesin kompresor ini. Selanjutnya tinggal dilakukan penutupan. Oke, untuk proses penutupan di sini kita lakukan pengelasan las listrik. Untuk proses pengelasan las listrik sudah saya jelaskan caranya untuk mendapatkan las yang rapi dan maksimal. Di sini caranya kita harus kendalikan cairan laharnya ini. Dan setelah itu apabila kita bisa mengendalikan cairan laharnya ini, maka untuk proses pengelasan ini akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, di sini saya akan berikan contoh untuk proses pengelasan yang sangat baik pada proses penutupan. Itu kita harus lakukan secara merata dan jangan sampai putus-putus, sehingga tidak ada lubang-lubang bocor pada hasil laslasan itu. Oke, di sini kita lihat ya, hasil laslasannya terlihat rapi, dan pada saat kita ketok itu keraknya itu akan menyingkir dengan sendirinya. Nah, seperti ini. Oke, keraknya terpisah, menyingkir, dan lihat, bisa kita lihat hasilnya ini las-lasannya sungguh rapat dan sempurna. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk proses pengelasan seperti ini yang baik ya, tidak ada bocor ataupun bolong-bolong. Dan untuk mesin kompresor ini tinggal kita lanjutkan pengelasan dan siap digunakan kembali nantinya. Oke ya teman-teman, lihat di sini untuk hasil las-lasannya sangat baik dan sempurna. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.